Sri Kandi Indonesia mengamuk di markas Denmark, hingga sang tuan rumah menangis terseduh-seduh karena mimpi buruk kekalahan 3-1 yang sangat memalukan di depan publik sendiri. Halo Sobat Badminton semua, siapa yang menyangka kalau tim Uber Indonesia bakal tampil segarang ini di perempat final Piala Uber 2026 semalam? Perjuangan skuad Sri Kandi Merah Putih di Forum Horsens benar-benar membuat kita bangga luar biasa melihat semangat juang mereka menghadapi tekanan supporter tuan rumah. Bener host, atmosfer di Denmark mencekam, tapi mental anak-anak Sri Kandi terbukti sekeras baja. Mereka sukses membungkam ribuan pendukung tuan rumah dengan skor 3-1. Ini sih misi cuci piring yang sangat berkelas setelah tim Thomas kita harus angkat koper lebih awal di fase grup kemarin. Kemenangan ini membuktikan bahwa Indonesia masih punya taji di sektor putri dan siap bersaing dengan negara raksasa bulu tangkis lainnya di panggung dunia yang bergengsi ini. Semangat juang mereka patut kita apresiasi setinggi-tingginya karena tidak mudah bermain di bawah tekanan supporter lawan. Wah, istilah misi cuci piringnya kena tuh. Kemenangan ini bukan cuma soal tiket semifinal, tapi soal harga diri bangsa yang sempat terluka. Pahlawan pembuka jalan kita adalah Kapten Putri Kusuma Wardani. Dia tampil dominan saat menghadapi Line Christophersen. Putri menang 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-15. Strategi Putri mempelajari video pertandingan dua tunggal utama Denmark sebelum turun ke lapangan membuahkan hasil manis. Dia seolah sudah tahu kemana arah bola lawan akan dikirimkan sepanjang laga berlangsung dengan sangat intens tersebut. Parah sih dominasinya. Putri bilang dia sengaja membatasi bola-bola atas line yang tajam dan berbahaya. Kaki line memang lebih kuat sekarang, tapi analisis matang Putri jauh lebih unggul. Poin pertama ini krusial buat mental tim kita untuk menghadapi partai-partai selanjutnya yang tidak kalah berat tekanannya. Sayangnya, momentum positif itu terhenti di partai kedua saat ganda pertama kita, Rachel Alessia Rus dan Feby Setianingrum, harus mengakui keunggulan lawan setelah berjuang habis-habisan di lapangan selama 3 set yang sangat menguras tenaga dan emosi para penonton di stadion tersebut. Mereka sudah berjuang maksimal. Betul, skor sempat imbang 1-1. Tekanan makin berat pas partai ketiga ya, saat tunggal muda Nikadek Dinda Amartya Pratiwi turun. Dia harus berhadapan dengan tembok tebal bernama Line Hoymark Kiersveld yang punya jangkauan tangan panjang. Dinda menyerah 2 game langsung 15-21 dan 16-21. Dinda mengaku strateginya melambatkan tempo permainan dengan bola lob malah dibaca lawan, yang terus memaksa untuk melakukan smash menyerang. Hal ini membuat Dinda selalu ketinggalan langkah dan sulit mengembangkan pola permainan terbaiknya. Ini adalah pelajaran berharga bagi Dinda untuk terus mengasah kemampuannya di masa depan nanti. Tapi jangan sedih dulu, karena setelah itu ada kejutan besar dari sektor ganda kedua kita yang tampil heroik. Pasangan debutan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, atau duet Ana dan Melisa, turun memikul beban berat saat skor sedang genting. Padahal mereka absen sejak laga pembuka fase grup loh. Kok bisa ya mereka langsung nyetel dan tampil seberani itu di babak gugur yang tekanannya luar biasa tinggi ini? Mereka benar-benar menunjukkan kesiapan mental yang luar biasa, meskipun baru pertama kali diturunkan kembali semalam di hadapan publik Denmark. Kemenangan mereka membangkitkan asa Indonesia melaju ke semifinal. Gila, Ana dan Melisa membungkam Amalie Cecilia Kuch dan Meta Werga 21-19 dan 21-11. Kuncinya ada di tempo permainan sangat cepat yang menyulitkan lawan. Dengan kemenangan mereka, posisi Indonesia kembali memimpin 2-1. Semua mata lalu tertuju pada Esther Nurumi Triwardoyo di partai keempat sebagai penentu nasib tim kita menuju semifinal. Esther memikul harapan jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat tim Uber kembali berjaya di panggung internasional setelah sekian lama kita merindukan prestasi yang membanggakan dari sektor putri tanah air kita. Esther tampil begitu tenang meskipun beban di pundaknya sangat berat sekali semalam. Esther benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemain masa depan. Menghadapi Amalie Schulz, Esther main sangat tenang dan matang. Di game pertama, skor sempat imbang 6-sama, tapi Esther kemudian tancap gas. Dia mengunci game pertama 21-13 setelah mencetak 4 angka beruntun. Ketenangan Esther dalam mengeksekusi poin-poin krusial patut diacungi jempol. Dia seolah tidak terpengaruh oleh sorak-sorak pendukung tuan rumah yang terus mencoba menjatuhkan mental bertandingnya sepanjang game pertama yang berjalan sangat intens dengan rally-rally panjang yang melelahkan. Esther benar-benar mampu menjaga fokusnya dengan baik, hingga akhirnya dia berhasil mengendalikan ritme permainan sesuai keinginannya sendiri tanpa celah sedikit pun.
Game kedua tidak kalah menegangkan karena Amalie Schultz sempat memberikan perlawanan sengit. Namun ketenangan Esther adalah kunci kemenangan kita semalam. Dia berhasil menyamakan kedudukan 8 sama, lalu berbalik unggul 17-16 hingga menutup laga 21-18. Selebrasi Esther tadi benar-benar bikin kita terharu karena dia memastikan kemenangan Indonesia 3-1 atas Denmark. Hasil ini mengantarkan Sri Kandi Indonesia ke semifinal untuk menantang Korea Selatan besok pagi. Terima kasih sudah menonton ulasan ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan sampai jumpa lagi Sobat Badminton semua. Salam olahraga. Sri Kandi bulu tangkis Indonesia siap bertaruh nyawa menghadapi teror tuan rumah Denmark dalam laga hidup mati perempat final Piala Uber 2026 malam ini. Wah, suasana di Horsens benar-benar panas ya. Betul sekali. Perempat final Piala Uber 2026 ini bakal jadi ujian mental paling gila buat Sri Kandi kita. Bayangkan saja, kita harus main di kandang lawan yang didukung ribuan supporter fanatik Denmark di Forum Horsens yang legendaris itu. Tensi tinggi sudah terasa sejak tim menginjakkan kaki di sana. Ini bukan cuma soal teknik atau adu taktik di lapangan saja, tapi soal siapa yang lebih kuat mentalnya di bawah tekanan ribuan teriakan penonton. Pertandingan krusial ini dijadwalkan mulai pukul 18.00 waktu setempat atau sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Larut malam sekali, tapi saya yakin pecinta bulu tangkis kita bakal tetap melek demi nonton. Dan yang bikin makin tegang, kapten tim kita, Putri Kusumawardhani, sudah memberikan pesan yang sangat tegas buat semua rekan-rekannya. Dia mengingatkan supaya jangan sekali-kali meremehkan kekuatan Denmark. Meskipun kita punya sejarah bagus, Denmark tahun ini punya kedalaman skuad yang sangat merata, terutama di sektor tunggal putri mereka yang sangat solid. Bener banget. Putri Kusumawardhani menegaskan kalau semua pemain tunggal Denmark punya kemampuan dan keterampilan yang sangat mumpuni. Mereka punya jangkauan bola yang bagus dan daya tahan yang luar biasa di lapangan. Kita nggak boleh anggap mereka ada di bawah kita, sedikit pun nggak boleh. Kita harus tetap waspada dan menjaga intensitas permainan dari poin pertama sampai poin terakhir. Putri juga menekankan betapa pentingnya menjaga semangat dan intensitas sejak awal pertandingan. Dia bilang kita harus semangat terus, pantang menyerah, nikmati setiap momen di lapangan, tapi yang paling penting adalah berani main mati-matian. Siapapun yang dipercaya buat turun bertanding besok, Putri yakin mereka adalah yang terbaik dan sudah sangat siap secara fisik maupun mental setelah latihan intensif kemarin. Tapi jujur saja ya, atmosfer di Horsens itu bisa jadi faktor eksternal yang sangat menentukan. Denmark punya keuntungan besar sebagai tuan rumah. Dukungan publik sendiri itu bisa jadi suntikan semangat yang luar biasa buat lawan. Tapi di sisi lain bisa jadi tekanan mental buat tim kita kalau nggak siap. Makanya fokus dan ketenangan mental itu jadi kunci utama buat Sri Kandi Merah Putih kita malam nanti. Nah, pelatih tunggal putri kita, Coach Imam Tohari, juga punya pandangan yang sangat strategis. Menurut beliau, partai tunggal pertama bakal jadi penentu arah keseluruhan pertandingan bagi skuad Garuda. Kalau kita bisa buka jalan dengan kemenangan di partai pertama, mental pemain berikutnya pasti bakal ikut terangkat. Ini adalah tanggung jawab besar yang kemungkinan bakal dipikul oleh Putri Kusumawardhani. Dan kemungkinan besar, Denmark bakal menurunkan pemain terbaik mereka, Mia Blichfield, sebagai ujung tombak di partai pembuka. Bayangkan duel antara Putri Kusumawardhani melawan Mia Blichfield. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah adu gengsi dua pemain kelas dunia yang punya gaya main yang sangat berbeda namun sama-sama agresif. Kita pasti bakal disuguhi rally-rally panjang yang melelahkan. Sektor tunggal Denmark memang sangat kuat dan punya variasi serangan yang berbahaya. Tapi jangan lupa kalau tim Indonesia juga punya kebanggaan dan sejarah panjang di dunia bulu tangkis. Kita punya tradisi juara yang nggak dimiliki bangsa lain. Sri Kandi kita nggak boleh gentar sedikit pun, meski harus masuk ke lubang singgah di markas lawan. Kita harus tunjukkan kalau mental juara Indonesia itu nggak gampang goyah. Saya sangat berharap Putri Kusumawardhani dan seluruh anggota tim bisa tampil lepas tanpa beban yang berlebihan. Nikmati saja sorakan penonton itu sebagai irama pertandingan. Jangan biarkan teror mental dari tribun menjatuhkan semangat juang kita. Ingat, ada jutaan doa dari tanah air yang mengalir buat kalian semua di setiap ayunan raket dan setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan Horsens. Betul sekali. Seperti yang dibilang Putri tadi, enjoy saja tapi tetap harus berani main mati-matian. Setiap poin sangat berharga, setiap set adalah perjuangan hidup dan mati.
Jangan kasih lawan kesempatan buat berkembang sedikit pun sejak servis pertama di partai pembuka dimulai. Kita harus tunjukkan kalau Sri Kandi Indonesia itu punya nyali yang luar biasa besar di kandang lawan. Doa seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti menyertai perjuangan kalian semua di Denmark malam ini. Kita semua berharap tiket semifinal bisa segera kita amankan dan bendera merah putih bisa berkibar dengan gagah di Forum Horsens. Garuda harus tetap terbang tinggi. Ayo, kita semua berikan dukungan paling maksimal buat tim Uber Indonesia. Buat teman-teman yang nonton di rumah, jangan lupa tuliskan prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah ya. Menurut kalian, siapa sih pemain yang bakal jadi kunci kemenangan kita malam ini? Sampai jumpa lagi di video ulasan hasil pertandingan nanti ya. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga sportivitas, salam olahraga, dan tetap semangat buat seluruh pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Salam olahraga, Indonesia pasti bisa juara. Mari kita gemparkan dunia dengan prestasi Sri Kandi terbaik bangsa kita. Sampai jumpa di kemenangan berikutnya.